kan. Ya. Nah, apabila zat padat tersebut telah mengkristal dalam keadaan dingin, maka dapat dipisahkan dengan cara penyaringan isap. Ya. Penyaringan isap ini dengan alat namanya corong Bachner. Ya. Jadi corong Bachner itu udah biasanya untuk tahapan akhir ya, ketika kristalnya sudah jadi, terus kita mau mengeringkan si kristal. Yang kita hisap itu adalah pelarutnya gitu. Jadi biar kristal yang kita dapat itu kering, eh, kering dan sudah hilang si pelarutnya, meskipun biasanya di proses akhir tetap kita oven ya. Di proses akhir tetap kita oven untuk membuat si kristalnya itu benar-benar kering. Nah, contoh nih ya, pasangan pelarut yang biasanya digunakan dalam proses rekristalisasi dengan pelarut ganda, contohnya adalah metanol air, etanol air, asam asetat air ya, aseton air, eter aseton, eter metanol, eter petroleum eter, benzen ligroin, metil klorida, dan etanol. Alternatif lain untuk mengeringkan kristal ya. Jadi kalau kelemahan pakai oven adalah gini, kalau kita telat ngangkat, ibaratnya sama kayak kalau lagi masak kue lah, telat ngangkat bisa gosong. Sama juga ya ketika kita mengeringkan kristal dengan menggunakan oven, kalau kelamaan itu si kristal yang udah kita murnikan itu bisa jadi gosong juga ya. Alternatif lainnya atau kebanyakan sih orang sebenarnya mengeringkan kristal itu pakai alat namanya desikator ya. Jadi di desikator ini kita biasanya, jadi ini alatnya kedap udara, kita simpen si kristalnya itu di sini. Nih di bawah si kristal ini ada desikan, biasanya isinya silika. Si silika ini dia menyerap air, adsorben ya. Kalau mungkin sama kalau lihat di kalau kita beli sepatu baru gitu kan suka ada tuh si silika ya di sepatunya itu untuk menyerap air biar nggak lembab juga ya, biar nggak jamuran si produknya. Atau mungkin di produk-produk jamu kita beli kapsul-kapsul obat herbal biasanya suka diselipin tuh bungkus yang isinya silika gitu ya. Itu juga fungsinya kan untuk menyerap air. Karena kan kalau misalkan eh, kondisi wadahnya itu lembab, itu kan gampang tumbuh bakteri sama jamur kayak gitu. Nah, ini beberapa saran ya untuk membantu rekristalisasi. Yang pertama, kelarutan material yang akan dimurnikan harus memiliki ketergantungan yang besar pada suhu. Ya, jadi di suhu panas bisa melarutkan, di suhu dingin dia bisa mengendapkan. Terus yang kedua, kristal tidak harus mengendap dari larutan jenuh dengan pendinginan karena mungkin terbentuk super jenuh sehingga perlu penambahan kristal bibit. Jadi di beberapa kasus itu kadang orang mau memurnikan suatu senyawa yang bentuknya kristal, itu ditambahkan dulu si kristal murni. Jadi biar terbentuk dulu inti kristal biar memudahkan terbentuknya kristal-kristal yang lain. Istilahnya kayak dipancing gitu. Misalkan kita mau memurnikan kristal kafein ya dari kopi, jadi kita pas proses akhir, proses pemurniannya itu kita tambahkan kristal murni gitu dari luar. Disebutnya tuh bibit kristal, bibit kristal. Jadi biar si kristal lainnya itu terpancing untuk membentuk diri untuk membentuk menjadi kristal, sehingga proses kristalisasinya bisa berlangsung lebih cepat gitu. Nah, pembentukan kristal kadang perlu waktu induksi yang berkisar beberapa menit sampai 1 jam. Ini tergantung ya, kadang bergantung keahlian tangan juga nih, proses pengadukannya. Eh, apa sih? Jadi kita kalau kita membentuk kristal gitu ya di beker glass dan batang pengaduk tuh biasanya kita ngaduk di sisi dinding beker glassnya itu ya. Itu kadang tergantung skill tangan kita juga sih. Misalkan ada yang dia ngaduk-ngaduk berjam-jam juga nggak terbentuk si kristalnya. Ada yang eh, hitungan menit si inti kristalnya itu udah bisa terbentuk kayak gitu ya. Nah, kadang-kadang didapati suatu keadaan yang disebut kelewat jenuh, di mana kristal-kristal baru akan keluar bila dipancing dengan sebutir kristal murni. Cara tersebut menguntungkan dalam pemisahan campuran 2 atau lebih zat yang mempunyai kelarutan yang sama dalam suatu pelarut tertentu.
Nah, agar pemisahannya dapat dilakukan, maka keadaan jenuh jangan diganggu, yaitu dengan menghindarkan pengadukan dan goncangan berlebihan ataupun pendinginan yang terlalu cepat. Jadi pas awal kita proses membentuk suatu kristal itu kita ngaduk-ngaduk ya. Tapi ketika udah terbentuk inti kristal, itu justru kita harus membiarkan. Disimpan aja si beker gelasnya. Udah terbentuk, jadi udah terbentuk banyak kristal, kita biarin aja nanti dia biasanya terbentuk sendiri atau memperbanyak diri lah si kristal-kristalnya seiring dengan penurunan suhu ya, penurunan suhu yang kita buat gitu ya. Karena kan asalnya dia dari suhu panas terus pelan-pelan turun turun turun, semakin suhunya rendah biasanya kristal yang terbentuk itu semakin banyak gitu. Untuk mencegah reaksi kimia antara pelarut dan zat terlarut, penggunaan pelarut nonpolar lebih disarankan. Namun pelarut nonpolar cenderung merupakan pelarut yang buruk untuk senyawa polar. Nah, kita tetap harus hati-hati bila menggunakan pelarut polar. Bahkan bila tidak reaksi antara pelarut dan zat terlarut, maka akan terjadi pembentukan kompleks. Nah, di sini selain aspek larutan yang harus kita perhatikan juga adalah reaksi kimia ya. Jadi, pelarut yang kita pilih untuk rekristalisasi ini jangan sampai dia bisa bereaksi dengan zat aktif yang mau kita murnikan. Nah, secara umum pelarut dengan titik didih rendah lebih diinginkan, tetapi biasanya nonpolar. Jadi, pemilihan pelarut itu tetap suatu masalah yang kompleks ya, yang tetap harus kita pertimbangkan dari segala aspek. Nah, apabila larutan yang akan dikristalkan ternyata berwarna, sedangkan zat padatnya tak berwarna, maka perlu penambahan norit atau arang halus ke dalam larutan panas sebelum disaring. Jadi ini harapannya itu zat warnanya itu nggak mengganggu gitu proses pemisahan. Sehingga zat warnanya diserap terlebih dahulu dengan norit. Ya, untuk selanjutnya dilakukan pemurnian zat tersebut. Ini contoh ya, contoh proses rekristalisasi. Jadi pembentukan garam, misalkan ya pemurnian garam. Jadi misalkan kita mau memurnikan garam dari pasir lah, ibaratnya kan orang di laut dia produksi garam itu kan takutnya kena pasir ya. Cara memurnikan garam laut dari pasir itu bisa juga dengan menggunakan ibaratnya prinsip rekristalisasi gitu ya. Prinsip rekristalisasi. Jadi nantinya pas ketika suhunya panas itu kita harapannya garamnya larut, pasirnya enggak gitu. Pasirnya dia mengendap. Terus nanti pas proses pendinginan kristal garamnya itu terbentuk gitu ya. Karena nanti tadi kan si pengotornya itu sudah dihilangkan ya. Contoh lainnya adalah rekristalisasi tembaga sulfat. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.